من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita memasuki masail atau masalah yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang masih ada di tengah-tengah kaum muslimin bahkan sampai sekarang, yaitu yang berkaitan dengan at-taqlidul a'ma wa madarrahu. Kebiasaan jahiliyah yang masih ada di tengah-tengah kaum muslimin yaitu taklid buta. Ya, taklid secara membabi buta kepada seseorang atau person tertentu. Dan kita baca kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, inna dinahum mabniyun ala usulin a'zamuha at-taklid. Sesungguhnya agama orang-orang jahiliyah itu dibangun di atas pokok-pokok, di atas prinsip-prinsip yang kebanyakannya adalah taklid. Nah, maksudnya agama di sini adalah ad-din. Maksudnya agama din di sini adalah i'tiqad. Ya, keyakinan-keyakinan mereka, akidah-akidah mereka itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang mana prinsip-prinsip ini kebanyakannya adalah taklid. Taklid buta. Fahuwal qa'idatul kubra li jami'il kuffar. Bahkan taklid ini itu merupakan kesepakatan orang-orang kafir, bukan hanya orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW. Bahkan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka juga taklid kepada nenek moyang, taklid kepada tradisi dan yang lainnya. Ya, ini semacam kaidah besar bagi mereka. Perkara yang sangat esensial yang dipegang teguh oleh mereka. Awwalihim wa akhirihim. Baik orang-orang kafir terdahulu sampai orang-orang kafir belakangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Demikianlah, tidaklah kami, kata Allah, mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang yang akan memberi peringatan, seorang pemberi peringatan, melainkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, tokoh-tokoh di antara mereka pasti akan mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya
bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, itu kami dapati mereka berada di atas suatu keyakinan. Wa inna ala atharihim muhtadun. Dan sedangkan kita generasi sekarang hanya sekedar mengikuti keyakinan-keyakinan mereka. Ini kata Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Syekh Shalih Fauzan. Kemudian kita lanjut ucapan muallif, wa qala ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman di surah Luqman ayat 21, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitan yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Allah mengatakan, dan tatkala dikatakan kepada mereka, ini kepada orang-orang jahiliyah, ketika dikatakan ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, maka mereka mengatakan qalu bal nattabi', justru kita mengikuti apa yang telah kita dapatkan dari nenek moyang kami, apa yang telah diwariskan, tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Maka awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir, apakah kalaupun nenek moyang kalian disesatkan oleh syaitan, maka kalian tetap akan mengikuti mereka? Ya, apakah ketika syaitan menyesatkan nenek moyang kalian, mengajak kepada neraka jahanam, kepada neraka sa'ir, jelas-jelas menyimpangnya, jelas-jelas sesatnya, kalian akan tetap ngotot mengikuti nenek moyang kalian? Itu dalam surah Luqman ayat 21. Fa'atahum biqaulihi, maka datanglah Nabi SAW membawa firman Allah dalam surah Saba ayat 46. Ya, Allah mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku nasihatkan kepada kalian dengan satu nasihat, antaqumu lillah, hendaklah kalian beragama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mathna wa furada, baik ketika dalam kondisi kalian berjamaah atau ketika kondisi kalian sendirian. Kalian beragama, berkeyakinan lillah, mengikuti Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla. Tsumma tatafakkaru, kemudian hendaklah kalian merenungkan, hendaklah kalian berfikir, ma bisahibikum min jinnah, tidaklah Muhammad itu adalah orang yang gila. Kalian fikir coba, seorang yang kalian juluki sebagai Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, ya, kemudian datang kepada kalian membawa sebaik-baiknya agama, membawa sebaik-baiknya keyakinan, kemudian kalian tuduh dia sebagai orang yang gila, kalian tuduh dia sebagai orang yang tukang sihir, penyair, kadzab, pendusta. Tatafakkaru, berfikirlah kalian tentang ucapan kalian itu. Wa qaulihi, kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, ikuti, dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu. Sangat sedikit di antara kalian yang mau berpikir atau yang mau merenungkannya. Itu tadi matan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, min masailil jahiliyah, di antara perkara-perkara jahiliyah, annahum la yabnuna dinahum ala ma ja'at bihir rusul alaihimus salatu wassalam. Bahwasanya orang-orang jahiliyah, mereka tidak membangun agama mereka, membangun keyakinan mereka dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Ya, mereka membangun keyakinan agamanya bukan dengan apa yang dibawa oleh para rasul, wahyu yang dibawa oleh para rasul, bukan. Wa innama yabnuna dinahum ala usulin ahdathuha hum min indi anfusihim. Mereka membangun agama mereka, membangun keyakinan mereka di atas prinsip-prinsip yang mereka karang-karang sendiri atau yang telah dikarang-karang oleh nenek-nenek moyang mereka. Wa in kana wala yaqbaluna tahawula anha,
dan mereka nggak mau merubah tradisi tersebut. Ya, mereka nggak mau meninggalkan, berpindah dari kebiasaan atau tradisi nenek moyang, agama yang diajarkan oleh nenek moyang, berpindah kepada ajaran yang hak, mereka nggak mau. Ini sifat dasar manusia ya. Memang tabiatnya manusia itu berat meninggalkan suatu kebiasaan. Ya, bahkan meskipun ketika dia sudah tahu apa yang selama ini dia lakukan itu keliru, salah, namanya meninggalkan kebiasaan, meninggalkan tradisi, itu susah atau berat? Susah, berat. Ya, namun memang itu ujian keimanan. Mana yang kita ikuti? Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala atau kebiasaan yang sudah berjalan dari zaman ke zaman. Ya. Jangankan suatu kaum ya, diri kita sendiri saja, ketika sudah terbiasa melakukan sesuatu, ya, kemudian nampak bagi kita bahwa kebiasaan tersebut adalah kekeliruan, suatu hal yang salah, suatu kebiasaan yang keliru, maka meninggalkan kebiasaan tersebut perkara yang sangat berat sekali. Ya. Contoh, kita nggak bicara agama lah. Contoh misalnya kebiasaan ngerokok. Ya, kebiasaan ngerokok. Yang mengingatkan bukan ustadz. Ya, yang mengingatkan bahwasanya kebiasaanmu merokok itu adalah kebiasaan yang buruk adalah dokter. Diingatkan sama dokter. Ya, itu kebiasaan yang buruk, bisa menyebabkan penyakit ini dan ini. Tapi ketika meninggal, dia tahu bahwasanya itu kebiasaan yang buruk dengan bukti-bukti yang ada. Apakah meninggalkannya mudah? Susah. Ya, musik. Ya, seorang terbiasa dari kecil mendengarkan musik-musik tersebut. Ketika diberitahu dan ketika nampak bahwasanya memang musik ini adalah perkara yang haram, perkara yang dilarang, ya, untuk meninggalkannya itu susah. Ya, masih syukur-syukur mau menerima kalau itu adalah perkara yang haram. Ya, syukur-syukur kalau dia masih meyakini, masih menerima bahwa kebiasaannya itu adalah kebiasaan yang keliru. Tapi yang jadi masalah adalah dia nggak mau menerima kalau kebiasaannya itu disalahkan. Dia cari dalil-dalil yang bisa membenarkan kebiasaan tersebut. Yang orang yang suka musik tadi itu, ketika disebutkan tentang haramnya musik, Nabi SAW mengatakan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kelak akan ada di antara umatku yang menghalalkan sutra, judi, zina dan khamr. Ya. Ketika disampaikan hadis ini, maka dia cari-cari pembenaran. Oh, enggak, kata ustadz yang sana enggak boleh kok musik itu. Dia cari-cari pembenaran, dia enggak mau menerima. Maka ini yang lebih parah daripada yang pertama. Yang pertama menerima, dia sudah meyakini itu sebagai sebuah kekeliruan, namun untuk meninggalkannya berat. Ya, ini ya tetap salah, bukan berarti benar. Tetap keliru, tapi lebih ringan daripada yang kedua tadi. Cari-cari pembenaran. Maka mereka nggak mau berpindah dari kebiasaan tersebut. Minha at-taqlid. Di antaranya mereka membangun agama mereka di atas at-taqlid, yang mengikuti secara membabi buta. Taklid itu secara asal diperbolehkan, atau gini saja. Manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mujtahid dan ada yang muqallid. Ya, manusia secara umum terbagi menjadi dua saja. Ada yang mujtahid, ahli ijtihad, dan ada yang muqallid. Tapi ini dalam permasalahan cabang agama ya, bukan masalah akidah. Ya, kalau masalah akidah ada ijtihad atau enggak? Ya, ada ijtihad dalam masalah akidah. Ya, ini dalam perkara-perkara yang bukan akidah, bukan perkara pokok dalam agama. Kalau perkara pokok sudah clear, sudah final. Ada orang-orang yang sifatnya itu mujtahid, yaitu orang-orang yang memang memiliki alat ijtihad. Dia memiliki kemampuan bahasa Arab misalnya, kemudian dia menguasai dalil-dalil, ya, dia tahu usul fikih, kaidah-kaidah usul fikih, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mujmal, mana yang mufassal dan yang lainnya. Ya, kemudian dia tahu mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Ini alat-alat ijtihad. Seorang ketika memiliki perangkat-perangkat ijtihad seperti ini, maka dia berijtihad dengan kemampuannya.
Kalau benar dapat berapa pahala? Dapat 2. Kalau keliru dapat 1. Ini bagi yang memang dia punya alat atau punya kompetensi untuk berijtihad. Ya, dan jangan dianggap ijtihad itu hanya ulama-ulama yang khusus yang dipersyaratkan oleh sebagian orang, sampai-sampai Abu Bakar dan Umar nggak masuk klasifikasi sebagai seorang mujtahid. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembahasan Al-Usulus Sittah. Ya, kita belum selesai sebenarnya bahas kitab Al-Usul As-Sittah. Ada di Al-Aslus Sadis, poin yang ke-6, itu dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang keyakinan sebagian orang bahwasanya tidak boleh berijtihad kecuali ulama yang ahli ijtihad. Ya, seorang mujtahid mutlak. Siapa mujtahid mutlak? Maka mereka memberikan sifat-sifat yang berat luar biasa. Harus hafal Quran, hafal semua hadis. Bayangkan jemaah. Harus menguasai Quran, menguasai semua hadis, yang menguasai ilmu ini. Yang mana kata beliau, sampai syarat tersebut kalau diterapkan kepada sekelas Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar pun tidak masuk klasifikasi sebagai seorang mujtahid. Ya, karena para sahabat sendiri, apa mereka semua mengetahui hadis Nabi SAW? Nggak ada yang terlewatkan. Sahabat ini loh, apakah menguasai semua hadis Nabi? Ada nggak hadis Nabi yang terlewatkan dari para sahabat? Ada. Ya, ada. Sekelas Umar ibn Khattab saja yang dekat dengan Nabi SAW tidak mengetahui hadis tentang adab dalam minta izin masuk rumah seseorang. Ya, al-istidzan. Kata Nabi SAW, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yujibhu falyarji'." Apabila salah seorang di antara kalian minta izin kemudian tidak dijawab, maka hendaklah dia pulang kembali. Nah, Umar ibn Khattab nggak tahu tentang hadis ini sehingga dia bertanya kepada sebagian sahabat. Ya, maka batil kalau dikatakan bahwa seorang mujtahid harus menguasai semua tentang permasalahan agama. Ya, masalah tafsir, bukan cuma hafal Quran toh. Dia harus hafal semua tafsir Al-Quran itu. Hadis, bukan cuma hafal hadisnya saja, tapi syarah dari hadis tersebut juga harus dia kuasai. Dan yang lainnya. Ini syarat-syarat yang lebay. Tidak. Seorang ketika dia memang banyak menguasai hadis, banyak menguasai tafsir, banyak menguasai ilmu-ilmu agama, maka dengan perangkat tersebut dia berijtihad. Ya, dia berijtihad dalam suatu permasalahan, maka ini diperbolehkan. Ya, namun kalau memang dia sadar bahwasanya dia nggak punya alat ijtihad, bahasa Arab nggak paham, ya baca Al-Quran juga masih melewat-melewat, ya hadis juga nggak paham, apalagi usul fikih juga nggak paham, maka jangan coba-coba berijtihad. Ya, orang jahil tidak boleh dia berijtihad. Orang awam tidak boleh dia berijtihad. Ya, maka bagaimana terus? Kalau dia bukan mujtahid, maka yang kedua berarti dia jadi apa? Apa tadi? Muqallid. Ya. Nah, kita ini muqallid. Ya. Kita ini adalah seorang muqallid yang mengikuti pendapat mujtahid. Ya, mengikuti pendapatnya mujtahid. Kenapa? Karena kita nggak memiliki perangkat-perangkat ijtihad. Ya, kita tidak memiliki perangkat-perangkat ijtihad tersebut. Nah, maka taklid, muqallid itu hukumnya jaiz, boleh. Ya, muqallid itu hukumnya boleh, bukan dilarang, enggak. Seorang taklid kepada orang lain, kepada seorang alim, kepada orang yang berilmu, itu hukumnya jaiz, boleh. Meskipun yang lebih afdol mana? Mujtahid atau muqallid? Mujtahid yang lebih afdol. Kita kalau bicara afdolnya, maka yang lebih afdol mujtahid. Tapi kalau seorang ketika dia posisinya sebagai muqallid, maka ini bukan posisi yang dilarang. Ya, dia sadar bahwasanya dia ini tidak memiliki ilmu, tidak memiliki perangkat-perangkat ijtihad, maka dia mengikuti pendapat orang-orang yang berilmu. Ya, pendapat orang-orang yang berilmu itu. Nah, muqallid ini terbagi menjadi dua. Ada muqallid yang sifatnya itu muttabi'. Dia itu mengikuti seseorang karena kebenaran yang ada pada orang tersebut.
Ya, dia mengikuti pendapat seseorang, pendapat seorang ulama. Dia mengikutinya itu karena dia mengetahui dengan ilmu. Ya, dia mengetahui dengan ilmu bahwasanya pendapat tersebut memang dibangun di atas ilmu, kemudian dia ikuti. Maka ini boleh. Dan memang selayaknya kita seperti itu. Adapun yang kedua adalah ini, at-taqlidul a'ma, taklid secara membabi buta. Yaitu ketika seseorang mengikuti pendapat seorang tertentu tanpa dia ketahui dalilnya apa, tanpa dia ketahui ilmunya apa, dasarnya apa, wis pokok melok. Ini taklid secara membabi buta. Bahkan taklid yang membabi buta ini, seorang ketika taklid yang membabi buta, taklid buta ini, ketika disampaikan kepada dia bahwasanya kebenaran menyelisihi pendapatmu. Ya, pendapat yang kau pegang itu bertentangan dengan dalil. Ketika dibuktikan bahwasanya pendapatmu bertentangan dengan dalil, pendapat ulama yang kau ikuti itu bertentangan dengan dalil, disampaikan buktinya, dia masih tetap ngotot mengikuti pendapat ulama tersebut. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini taklid yang tercela. Ini disebut dengan ta'assub. Ya, disebut dengan fanatik. Maka dari sini kita tahu bahwasanya bermadhab, seorang ketika dia mengatakan saya bermadhab Syafi'i, saya bermadhab Hambali, saya bermadhab Hanafi, saya bermadhab Maliki. Bermadhab boleh atau tidak? Boleh. Ya, bermadhab itu boleh. Maknanya adalah ketika dia mengatakan saya Syafi'i, maksudnya adalah saya membangun pemahaman fikih di atas kaidah-kaidah dalam madhab Syafi'i. Ya, saya kebanyakan mengikuti pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i. Hanya sebatas mengikuti pendapat Imam Syafi'i, itu perkara yang tercela atau baik? Atau mubah? Boleh. Nggak masalah. Mengikuti pendapat Al-Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, dan yang lainnya. Namun kapan kebenaran sampai kepadanya bahwasanya pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya itu menyelisihi dalil. Ingat ya, kita diperintahkan bukan mengikuti ulama mazhab. Kita diperintahkan oleh Allah mengikuti apa? Ad-dalil, mengikuti kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nisa, Qul ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Ya, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan perkaranya kepada Allah dan Rasul, kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi. Kita diperintahkan untuk mengikuti dalil, ya, bukan mengikuti pendapat fulan dan fulan, enggak. Nah, maka ketika pendapat madhab tersebut bertentangan dengan dalil, maka wajib bagi kita untuk mengikuti dalil, bukan ngotot dengan pendapat madhab. Kalau ngotot dengan pendapat madhab, maka ini taklid yang apa tadi? Taklid yang buta, taklidul a'ma. Ya, maka jangan dianggap bermadhab itu pokoknya semua itu tidak boleh keluar dari madhab Syafi'i. Semua nggak boleh keluar dari madhab Hambali dan seterusnya. Harus ikut secara totalitas madhab Syafi'i, ikut secara totalitas madhab Hambali. Gak oleh metu. Gak boleh dia keluar dalam artian dalam masalah ini saya tidak mengambil pendapat Syafi'i, dalam masalah ini saya tidak mengambil pendapat Ahmad. Gak oleh metu. Jadi harus nangkunu terus. Ya. Bahkan dia meyakini al-haqqu mahsurun fi hadzal madhab. Kebenaran itu hanya terbatas pada madhab sini, madhab ini saja. Selain madhab ini, maka itu batil. Ini pola pikir seperti ini benar atau tidak? Keliru. Ini namanya ta'assub, fanatik terhadap madhab. Maka ahlu sunnah pertengahan. Ya, tidak berlebih-lebihan terhadap madhab seperti tadi, namun juga kemudian meremehkan. Gak usah madhab-madhaban, tak gaya madhab dewi. Ya, tak bikin madhab sendiri. Ya, kalau Imam Syafi'i bisa berijtihad,
Ya, kalau Imam Ahmad bisa berijtihad, kalau Imam Malik bisa berijtihad, kalau ulama-ulama bisa berijtihad, kenapa saya tidak? Why not? Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka manusia, saya juga manusia. Ya, mereka bisa salah. Kullu bani Adam khata'. Saya juga sama, saya bisa salah. Ya, kesalahanmu luwe akeh. Itu masalahnya. Baik, maka Ahlussunnah pertengahan. Ya, tidak gulu berlebih-lebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Nah, kemudian kembali ke sini. Bi an yuqallida ba'duhum ba'dan wa in kana al-muqallidu la yasluhu lil qudwa. Taklid kata beliau adalah yaitu seseorang mengikuti, sebagian orang mengikuti sebagian yang lain. Meskipun yang ditaklidi itu tidak layak untuk dijadikan sebagai panutan. Ya, kalau sebagian orang dia taklid kepada sosok ulama, nah ini masih apa ya istilahnya ya, layak lah, karena dia ulama. Ya, meskipun sikapnya dia ini keliru kalau dia taklid secara membabi buta kepada ulama tersebut. Namun di luar sana ada orang-orang yang taklidnya itu bukan hanya kepada para ulama, taklid sampai kepada orang-orang yang jelas-jelas kefasikannya. Tidak dikenal dia sebagai orang yang di atas agama yang hak. Ya, jelas-jelas dia di atas kekufuran, di atas kefasikan, tetap diikuti pendapat-pendapatnya. Ya, bahkan kalau orang-orang sufi, orang-orang gila dijadikan sebagai wali. Ya. Diambil ucapannya, diambil pendapat-pendapatnya, dipegang pendapat-pendapat wali yang edan itu, wali yang gila itu. A'udzubillah. Ya, maka ada orang-orang yang ditaklidi padahal dia nggak layak untuk dijadikan sebagai panutan, namun sama sebagian orang dijadikan sebagai qudwah, dijadikan sebagai suri tauladan yang ditaklidi. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan tadi dalam surah Az-Zukhruf, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Demikianlah, tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali pasti pembesar-pembesar mereka akan mengatakan bahwasanya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami berada di atas suatu keyakinan dan kami hanya sebatas mengikuti keyakinan tradisi mereka. Wa mutrafuha, tadi dalam ayat tadi disebut mutrafuha, kecuali orang-orang yang mutraf. Apa mutraf? Al-mutraf adalah ahlur rafahiyah wal mal fil ghalib, yaitu orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang terpandang. Li'annahum ahlus syarr wa adami qabulil haq. Kebanyakan orang-orang yang punya jabatan, ya punya istilahnya punya kedudukan di masyarakat, mereka ini adalah orang-orang yang punya perangai buruk, gak mau menerima kebenaran. Ya, apalagi kebenaran itu disampaikan oleh orang yang levelnya jauh di bawah dia. Ada sisi apanya? Ya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, kedudukan, ada sisi gengsinya. Paham enggak maksudnya jemaah? Ya, ada sisi gengsinya dia. Khilafat du'afa wal fuqara. Berbeda dengan orang-orang yang lemah, yang enggak punya kedudukan, atau orang-orang yang fakir. Fa innal ghaliba alaihim at-tawadhu' wa qabulul haq. Ya, kebanyakan orang-orang yang lemah, yang miskin, mereka itu adalah orang-orang yang tawadhu'. Dan mereka ini lebih mudah menerima kebenaran. Ya, karena mereka dingkluk, gak ndangak gitu. Kalau tadi yang orang-orang kaya tadi apa? Ndangak deh. Ya, karena jumawa dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya. Fa'alut tarf hum ashabul jah wa ashabul mal. Maka yang disebut dengan mutrafuha dalam ayat tadi adalah orang-orang yang punya kedudukan, yang terpandang, dan yang punya harta. Illa qala mutrafuha ay ashabul mali wal jahi fihim inna wajadna aba'ana ala ummah. Ya, kata orang-orang kaya tadi, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami berada di atas suatu pemahaman agama. Ai ala millatin wa dinin, di atas suatu agama dan di atas suatu kepercayaan.
Wa inna muttabi'una lahum ala dinihim. Nah, kita yang ada di generasi sekarang, anak cucunya, kita hanya mengikuti saja apa yang sudah diwariskan oleh mereka dari kepercayaan-kepercayaan mereka. Yakni lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul. Mereka mengatakan kepada para nabi dan rasul yang membawa agama yang hak, yang mana agama ini bertentangan dengan tradisi nenek moyang mereka. Mereka mengatakan lasna bihajatin ilaikum. Kami nggak butuh dengan kalian wahai para rasul. Ya, kami sudah di atas, sudah mapan, hidup kami sudah tentrem. Ya, tradisi kami atau apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami itu sudah berjalan dari zaman ke zaman dan kehidupan kita normal. Ya, kehidupan kita normal dari zaman ke zaman dengan berpegang dengan nenek moyang ini. Tiba-tiba datang kalian wahai para nabi dan rasul ingin kemudian memporak-porandakan semua tradisi ini. Ya, apalagi kalau nabi dan rasul datang ya kemudian menyatakan bahwa nenek moyang kalian berada di atas kesesatan, di atas agama yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih marah mereka. Kalian menuduh bapak kami sesat berarti. Kalian menuduh nenek-nenek moyang kami ini menyimpang berarti. Wah, kurang ajar. Terjadi nggak di zaman sekarang? Terjadi. Ini yang disebut masail jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah yang masih tetap ada. Ya, ketika kita mengatakan bahwasanya tradisi-tradisi, sebagian tradisi bangsa kita yang memang sudah turun-temurun dari zaman ke zaman menjadi budaya bagi bangsa kita, kita sebut dan memang dengan dalil bahwasanya tradisi tersebut adalah tradisi syirik. Pelakunya diancam neraka meskipun kita nggak pernah memvonis nenek moyang mereka fix masuk neraka, tidak. Urusan neraka urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita hanya menjelaskan, kita hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya, sebagian tradisi negeri kita kalau kena musibah, kena bala, menyembelih sesembelihan untuk dipersembahkan kepada ya penunggunya lah, sing bau rekso istilahnya. Ya. Disembelihkan kerbau, dikasih sajen dan yang lainnya. Ketika diingkari mereka mengatakan ini adalah tradisi, warisan nenek moyang. Ya. Kemudian kita katakan ini tradisi syirik. Ya, ini adalah tradisi yang syirik dan Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku kesyirikan dengan neraka. Kurang ajar ente. Ya. Kalian menganggap bapak-bapak kami semua syirik. Kabeh salah kontok sing bener. Ya. Terjadi sebagaimana dahulu para nabi dan rasul dikitukno sama kaumnya. Lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rasul. Kami enggak butuh dengan kalian wahai para rasul. Ya. Jadi kalau saya ibaratkan ada suatu desa, mereka ini tidak menemukan sumber mata air di desa itu. Dicari nggak ada, digali-gali nggak ada. Suatu ketika akhirnya mereka mendapatkan sumber mata air. Namun sumber mata airnya ini adalah sumber mata air yang keruh. Apa istilahnya? Banger. Ya banger ya. Baunya nggak enak, bau belerang. Ya, kemudian warnanya juga keruh, rasanya juga pahit, nggak enak airnya ini. Tapi ya gimana lagi, itu satu-satunya mata air yang mereka miliki. Mau nggak mau mereka harus hidup dengan mata air itu untuk kehidupan sehari-hari, minum, nyuci dan yang lainnya. Kemudian datang seseorang. Ini sudah bertahun-tahun mereka hidup dengan mata air yang keruh itu, dengan meminum air yang keruh itu. Zaman ke zaman, generasi ke generasi, tiba-tiba datang seseorang yang membawa air yang sangat jernih sekali. Air yang sangat seger sekali. Kira-kira kaum tersebut mau nggak menerima air itu? Nggak mau. Banyuku lu enak timbangi banyumu. Ya, nggak butuh dengan airmu itu. Padahal ini airnya seger, fresh daripada air kalian. Tetap mereka nggak mau. Kenapa? Kami sudah melakukan tradisi ini dari zaman ke zaman dan kehidupan kami sudah tentram. Nggak perlu kau bawa air-air seperti itu. Paham ya permisalannya ya? Nah, demikian dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul ditolak oleh kaumnya. Hanya gara-gara menyelisihi adat istiadat nenek moyang mereka.
yaz'umuna anna hadza yughnihim 'an ittiba'ir rusul alaihi wassalatu wassalam. Mereka menganggap bahwasanya cukup bagi kami mengikuti nenek moyang. Maka enggak perlu kami mengikuti kalian wahai para rasul. Fahadha huwa taqlidul a'ma. Ini yang disebut dengan taklid buta. Wa huwa min umuril jahiliyah. Dan ini termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah yang diperangi oleh Nabi SAW. Amma taklid fil khair, fahada yusamma tiba'an wa tidaan. Adapun mengikuti seseorang yang memang benar-benar itu perkara yang baik, ya kita taklid kepada seseorang. Kita mengikuti orang tersebut karena memang kita tahu bahwasanya apa yang dilakukan sama orang tadi, pendapat yang diutarakan oleh orang tersebut memang khair, memang baik. Nah, ukuran baik atau tidak ini apa timbangannya, barometernya? Dalil, bukan hawa nafsu. Ya, bukan apa kata adat istiadat, oh saya mengikuti fulan karena pendapat fulan ini baik. Ya, karena apa yang dilakukan sama fulan ini baik, maka saya ikuti. Baik itu menurut sopo? Kau mengatakan pendapatnya itu baik, khair. Apa barometernya? Apa timbangannya? Iya, prosoku api. Loh kok prosok mau dadakno? Agama bukan pakai perasaan. Ya, timbangan agama bukan pakai perasaan, tapi apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. Itu barometer kita dalam menimbang sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Maka kalau kita mengikuti seseorang karena kebaikan yang ada padanya, dengan dalil bukti, kita tahu bahwasanya dia di atas dalil, ya di atas pemahaman yang hak, kemudian kita ikuti, maka ini tidak dikatakan taklid yang tercela. Tapi ini dikatakan taklid yang terpuji atau disebut dengan ittiba. Kita mengikuti fulan karena dia ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi sebelumnya kita tambahkan jamaah. Ingat ya, tidak ada. Nanti ini soalnya kita dituduh biasanya ketika kita tadi mengatakan bahwasanya mengikuti madhab yang wajib mengikuti dalil, bukan mengikuti madhab. Kita nggak boleh fanatik terhadap madhab. Maka kita dituduh, kalian ini melarang orang fanatik kepada madhab, tapi kalian menyuruh orang-orang untuk fanatik kepada ustadz-ustadz kalian. Nah, sering nemu ucapan kayak gitu. Ya, kalian melarang fanatik terhadap madhab Syafi'i, fanatik terhadap madhab Hambali, tapi kalian sendiri memerintahkan, menyuruh kaum muslimin untuk fanatik kepada tokoh-tokoh kalian sendiri, kepada syekh-syekh kalian, kepada ustadz-ustadz kalian. Maka kita jawab bahwasanya kita mengikuti ustadz-ustadz, mengikuti syekh-syekh tersebut karena kita tahu bahwasanya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka pegang itu memang di atas hak, di atas kebenaran. Kapan syekh-syekh tersebut, kapan ustadz-ustadz tersebut menyimpang dari jalan yang benar, maka kita ikuti nggak? Tidak kita ikuti. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya. Ya, ketika dia pendapatnya menyimpang dari kebenaran, jelas-jelas pendapatnya menyelisihi dalil, maka nggak boleh kita ngotot mengikutinya karena dia ini ustadz besar, karena dia ini adalah syekh kibar. Nggak boleh. Orang yang boleh dijadikan sebagai panutan secara mutlak, yang kita ikuti, kita ambil ucapannya secara keseluruhan cuma satu. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau satu-satunya manusia yang kita taklidi secara membabi buta. Nah, ya, hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah, timbang lagi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tersebut, ustadz tersebut, ulama tersebut, dia benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di atas pemahamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikuti pendapatnya karena dia mengikuti siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dia tidak mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak perlu kita ikuti. Ya, nggak boleh kita ikuti. Tadi yang belum kita sampaikan contohnya. Ada seorang dia bermadhab dengan madhab Hanafi. Dia mengatakan saya Hanafi, saya bermadhab Hanafi. Itu boleh. Kemudian dia mengatakan bahwasanya pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, di salah satu pendapat beliau bahwasanya khamr yang diharamkan itu hanya khamr yang terbuat dari anggur.
Ya, selain khamr yang terbuat dari anggur, maka boleh sepanjang tidak memabukkan. Itu pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian kita sampaikan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan, mau dari anggur, mau dari ketan, mau dari singkong, ya, mau dari kurma, mau dari apapun, selama itu sifatnya memabukkan, menghilangkan akal, maka dia disebut khamr. Bagaimanapun bentuknya, mau diminum, mau diisep, ya, yang menghilangkan akal disebut khamr. Dan semua khamr, kata Nabi, haram. Disampaikan hadis ini kepada dia mengatakan, oh enggak, ini pendapat Imam Abu Hanifah yang saya pegang. Nah, ini berarti bukan bermadhab. Ini sudah dikatakan apa tadi? Fanatik madhab, ta'assub sama madhab. Ini yang tercela. Karena sudah sampai kebenaran padanya. Oh, berarti Imam Abu Hanifah salah. Oh, CC. Kalau Imam Abu Hanifah, ulama-ulama yang tergelincir, yang pendapat-pendapatnya keliru tersebut, mereka ini ma'fu, dimaafkan, diampuni. Bahkan mereka tetap mendapatkan satu pahala. Karena mereka ketika mengeluarkan pendapat seperti itu, mereka berijtihad dengan alat perangkat ijtihad yang tadi sudah kita jelaskan. Maka kalau keliru tetap dapat berapa pahala? Tetap dapat satu pahala. Adapun kita yang sudah tahu kekeliruannya, dan kita ketika menganggap pendapat itu keliru, bukan dari kita, tapi dari ulama yang lain. Ada orang-orang menuduh kita, oh siapa Anda Ustadz? Kok bisa sampai menyalahkan pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab? Loh, duduk aku senyalah. No. Yang menyalahkan juga sekelas apa? Sekelas ulama, bukan kita. Kalau kita yang menyalahkan yang lama namanya. Ya, sekelas ulama juga. Dan memang pendapatnya hak yang kita ikuti tadi. Nah, adapun Imam Abu Hanifah dan pendapat-pendapat ulama yang lain, maka mereka dimaafkan. Ya, kita husnudzon kepada mereka, mungkin belum sampai hadisnya kepada beliau. Paham ya? Mungkin belum sampai hadis tadi tentang haramnya khamr tadi kepada beliau. Maka beliau berfatwa sesuai dengan hadis yang sudah sampai kepada mereka. Atau mungkin hadisnya sudah sampai, tapi sampainya itu dari jalur periwayatan yang dhaif. Ya, padahal ada ya, jalur lain yang lebih sahih, ada. Tapi nyampainya kepada Imam Abu Hanifah dari jalur periwayatan yang dhaif, sehingga beliau tidak berpendapat dengan dalil tersebut. Mungkin. Namun zaman-zaman setelahnya hadis sudah diteliti kesahihannya. Dan sudah dikumpulkan kemudian oleh para ulama-ulama ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, terkumpul hadisnya sudah. Ya, maka baru diketahui oleh ulama-ulama tersebut bahwa pendapat Imam Fulan itu tergelincir, salah. Maka nggak boleh diikuti. Ya. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh, boleh seorang wanita menikah tanpa wali. Ya kan? Boleh seorang wanita menikah tanpa wali. Kemudian kita sampaikan hadis Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Kalau dia tetap ngotot dengan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, oh gak, ya, oleh kok rabi gadek wali gitu. Ya, soalnya gak direstui dia. Gitu. Soalnya dia gak direstui gitu. Maka dia sok-sokan, saya pegang pendapat Imam Abu Hanifah karena saya bermadzhab Hanafi. Enggak, itu karena hawa nafsumu memang. Kebetulan cocok pendapatnya Imam Abu Hanifah sama keinginanmu. Makanya mbok cekel itu. Ini ada orang-orang yang memang gitu, suka mencari ketergelinciran para ulama. Ya, ini sifatnya orang-orang zindik. Ya, kata para ulama, man tatabba'a tazandaqa. Barang siapa yang mencari kekeliruan para ulama, ketergelinciran para ulama, tahu bahwasanya itu kekeliruan, tapi tetap dipegang karena sesuai dengan agendanya, sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia zindik. Nah, boleh kita beragama bukan dengan mengikuti pendapat ulama ini. Oh, tapi kan ada ulama yang membolehkan, Ustaz. Ya, itu salah pendapatnya. Disalahkan oleh ulama yang lain. Karena ada ulama yang membolehkan musik, Ustaz. Keliru. Ya, keliru pendapatnya. Ngapain diikuti? Soalnya saya senang musik, Ustaz. Soalnya saya memang pekerjaan saya musik. Kalau saya ikuti pendapat ulama yang mengharamkan musik, waduh, tutup berarti ini pekerjaan saya ini. Itu karena hawa nafsu. Ya.
Saya ngikuti pendapat ulama yang tidak mengharamkan rokok, Ustaz. Loh, sudah jelas disampaikan dalil-dalilnya tentang haram tersebut. Ya, dia mengatakan, ya saya tetap ngikuti pendapat yang mengatakan rokok makruh, bukan rokok haram. Ya, kenapa gitu? Ya, saya dodolan, Ustaz. Ya, saya jualan rokok, bahkan pendapatan terbesar saya dari rokok. Iya, kalau saya ngikuti ulama yang mengharamkan, wah, tutup nanti toko saya itu. Ini taklid yang tercela. Kata beliau, qala ta'ala an Yusuf alaihi salam. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Surat Yusuf ayat 38. Nabi Yusuf mengatakan, aku mengikuti agama nenek-nenek moyangku. Nabi Yusuf mengikuti agama keyakinannya nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya Nabi Yusuf? Ibrahim, Ishak, Yakub. Ya. Berarti Nabi Yusuf mengikuti nenek moyang ini karena kebenaran yang ada pada nenek moyang tersebut. Ya. Maka kalau kita tahu bahwasanya nenek moyang kita itu memang berada di atas kebenaran, maka boleh nggak kita ikuti? Boleh. Karena kebenaran yang ada pada mereka. Tapi kalau kita tahu bahwasanya nenek moyang kita tidak berada di atas pemahaman agama yang hak, maka nggak boleh kita ikuti. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Ya, maka tidak boleh bagi kita untuk menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman juga dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Perintah untuk kita mengikuti para sahabat. Taklid kepada para sahabat. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, yakni para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, dengan baik. Maka di sini ada perintah dari Allah untuk kita taklid, ittiba kepada para sahabat. Kenapa kita ikut para sahabat? Karena para sahabat mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kata para sahabat tidak mengikuti Rasul, maka kita nggak ikut para sahabat. Ya, kayak yang hidup di zaman Rasul, ada orang-orang yang nggak ikut Rasul. Abu Jahal urip sak zaman sama Nabi, hidup satu kota bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu Nabi bendino. Ya, apakah kita mengikutinya? Tidak, kita tidak mengikutinya karena dia tidak mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walihada qala Allah Taala fi ahli jahiliyah. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang-orang jahiliyah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada kalian, maka mereka mengatakan kami tetap mengikuti apa yang telah berjalan dari nenek-nenek moyang kami. Maka apakah nenek-nenek moyang kalian apakah kalian tetap mengikuti nenek-nenek moyang kalian meskipun nenek moyang kalian tidak memiliki ilmu dan tidak di atas petunjuk, tidak di atas jalan yang hak, kalian tetap ikuti? Falladzi la yaqilu wa la yahtadi laisa mahallan lil qudwah. Maka mereka yang tidak memiliki ilmu dan juga tidak di atas jalan petunjuk, maka tidak layak untuk dijadikan sebagai qudwah, tidak layak dijadikan sebagai panutan. Innamal qudwatu fi man yaqilu wa yahtadi. Yang dijadikan panutan hanya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang di atas jalan kebenaran, di atas petunjuk yang hak. Fattaqlidul a'ma min umuril jahiliyah. Taklid buta termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Wa hadza yusamma bitta'assub. Inilah yang disebut dengan ta'assub, li'annal qudwa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahu. Karena yang diteladani satu-satunya hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, ini kalau kita mau menjadikan teladan, lihat dulu apakah orang yang kita teladani ini
ittiba kepada Rasul ataukah tidak. Kalau dia tidak mengikuti Rasul, maka nggak layak dijadikan sebagai qudwah, sebagai panutan. Tsumma qala Syekh rahimahullah. Kemudian Syekh berkata, Allah berfirman, wa idh qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang jahiliyah, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Justru kami mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah meskipun nenek moyang kalian itu sudah tersesat, ya, nenek moyang kalian itu disesatkan oleh syaitan ke dalam neraka sa'ir, kalian tetap mengikuti nenek moyang kalian, padahal nenek moyang kalian jelas-jelas sudah disesatkan oleh syaitan. Ini maksudnya orang-orang jahiliyah. Nenek-nenek moyang mereka disesatkan oleh syaitan, yaitu dengan penyembahan-penyembahan terhadap berhala-berhala, kesyirikan-kesyirikan. Apa kalian tetap mengikutinya? Wa idza qila lil musyrikina wal kafirin ittabi'u ma anzalallah wa huwal Qur'an qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitan yad'uhum ay yad'u haula'il aba' ila adzabis sa'ir atattabi'unahum lis-sa'ir. Kalaupun nenek moyang kalian itu disesatkan oleh syaitan, digelincirkan oleh syaitan ke dalam siksa neraka sa'ir, apakah kalian tetap ngotot mengikutinya? Nah, itu kayak tadi orang yang berpegang dengan mazhab Hanafi tadi. Ya, sudah jelas-jelas misalnya, ya, pendapat ulama tersebut menyelisihi dalil. Pendapat ulama tersebut justru ketika kau ikuti mengantarkan engkau ke dalam neraka, karena itu perbuatan haram. Ulamanya selamat karena memang itu ilmu yang sampai kepada mereka. Namun kau yang sudah tahu ilmunya, sudah tahu kebenaran, sudah sampai hujjah kepadamu, ngotot mengikuti pendapat ulama tersebut, maka dosa bagimu. Ulamanya nggak dosa, kau yang mengikuti pendapatnya itu yang dosa. Yakni taqtaduna bi abaikum wa in kanu min atba'i syaitan. Kalian tetap mengikuti nenek moyang kalian, meskipun nenek moyang kalian adalah para pengikut syaitan, kalian tetap ikut. Wa ma'aluhum ila sa'ir. Sedangkan kita tahu pengikutnya syaitan itu endingnya kemana? Neraka. Al-aqil yajibu annahu yanzur fi amrihi wa fi man yuqallid. Maka orang yang berakal, dia akan melihat siapa yang dia ikuti. Ya, siapa yang dia jadikan sebagai panutan. Ya, orang berakal, dia melihat hal tersebut, tidak sembarangan orang diikuti. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sisa dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan ini kurang lebih sama dengan apa yang kita sampaikan di sebelumnya. Intinya kita dilarang untuk taklid buta kepada pendapat, yang kita justru diperintahkan adalah mengikuti ad-dalil. Kalau kita mengikuti taklid kepada seseorang, maka taklidnya bukan taklid membabi buta, tapi kita mengikuti orang tersebut karena kebenaran yang ada padanya. Kapan dia keliru, kapan dia pendapatnya menyelisihi dalil, maka kita tidak mengikuti pendapatnya. Yang kita ikuti adalah ad-dalil. Ini kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi mungkin ada sisa waktu, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Kita diwajibkan mengikuti kebenaran, Ustaz. Jadi kalau misalkan kita bagaimana melihat seorang atau ulama atau ustaz atau kiai itu, bagi orang awam mengikuti dalil kebenarannya, kita tidak punya ilmunya untuk ini sesat, ini benar atau tidak. Nah, parameter apa yang harusnya kita sebagai ilmu mengetahui, nah ini kok ini ustaz atau jalan yang hak, ini yang tidak. Nah, ya, kita harus punya barometer, harus punya mizan, timbangan dalam menimbang segala sesuatu. Timbangan kita sudah kita sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Timbangan kita dalam mengukur kebenaran atau kekeliruan, hak atau batil, tauhid atau syirik, sunnah atau bid'ah, halal atau haram, itu timbangan kita adalah qala Allah, qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para salaf, apa yang dipahami oleh para sahabat. Kalau cuma sekedar mengikuti dalil,
maka semua berdalil juga, baik pendapat ini ataupun pendapat ini sama-sama dibangun di atas dalil nggak? Dibangun di atas dalil. Ya, namun kita berusaha untuk ini, kita sekali lagi dalam masalah apa ini? Dalam masalah furu'. Ya, bukan dalam masalah usul. Kalau dalam masalah usul sudah clear. Apa yang menyelisihi maka dia batil. Dan ketika kita mendapati bahwasanya pendapat ulama yang ini itu lebih dekat dengan kebenaran, baik dalil secara Al-Qur'annya ya tepat sebagaimana yang dia berpegang di atasnya, atau secara logika juga itu lebih mendekati kebenaran. Contoh kasus penentuan Idul Adha, apakah mengikuti ahlu Mekah atau mengikuti ru'yah masing-masing negeri? Ya, ini khilaf. Ya, dan permasalahan khilaf seperti ini itu sudah pernah kita sampaikan, adalah khilaf yang ditolerir. Ya, khilaf yang tidak mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Yang keliru tidak mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah. Karena ini masalah apa? Usul atau furu'? Furu'. Baik, maka disebutkan dalil-dalil dari kedua belah pihak. Ketika Anda mencermati dalil pihak yang berpendapat bahwa penentuan tetap mengikuti ru'yah hilal masing-masing negeri, ternyata dalilnya dibangun di atas dalil yang lebih kuat dan lebih logis. Di mana Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah dan kalian sudah berniat untuk menyembelih kurban, maka hendaklah dia tahan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku. Nabi di awal tadi menyebut apabila kalian melihat apa? Hilal Dzulhijjah. Kemudian dalil secara logis, apabila tetap diwajibkan mengikuti penentuan haji orang-orang Mekah untuk menentukan Dzulhijjah, menentukan Idul Adha, harus mengikuti orang-orang Mekah, maka ini adalah syariat yang nggak akan mampu dilakukan oleh kaum muslimin di zaman dahulu. Karena untuk melihat kapan orang-orang Mekah sudah masuk Dzulhijjah, maka butuh perjalanan. Dan perjalanannya panjang. Ya kan, orang Syam misalnya. Kak weruh kapan yo Dzulhijjah iki yo? Iya, nek gak ero wong Mekah, akhirnya kita gak iso riyo-yoan iki. Ya. Kon budal sik ngono. Takokno wong Mekah, wis mlebu Dzulhijjah apa urung? Budal dek nang Mekah. Butuh waktu berapa? 1 bulan. Ya kan? Sampai di sana, ya katakanlah tanggal 1 Dzulhijjah pas. Ya. Ya budale wis bulan Dzulqa'dah dia. Sampai sana pas 1 Dzulhijjah. Tanya sama orang-orang Mekah, wis mlebu Dzulhijjah ta iki? Wis. Mari wingi, ketok hilali, sudah diumumkan juga. Sudah masuk Dzulhijjah. Oh ya wis ya, tak budal sik. Assalamualaikum. Budal balik ke Syam saulan. Sampai sana dikabarkan kepada penduduk Syam, wahai ahlu Syam, ya, kota Mekah, ahlu Mekah sudah mengumumkan masuk 1 Dzulhijjah. Apa kata penduduk Syam? Kasep. Wis kasep, wis riyo wisan. Ya, sekarang sudah masuk Muharram. Ya, sekarang sudah masuk Muharram. Bisa nggak dilakukan kalau harus mengikuti penduduk? Ya kalau zaman sekarang ada teknologi. Ya, bagaimana syariat ini diterapkan oleh zaman dahulu? Ingat ya, teknologi tidak merubah syariat. Awas. Ya, pernah kita sampaikan, teknologi secanggih apapun teknologi tidak merubah syariat. Tetap syariatnya seperti itu, tetap seperti itu. Adzan pakai mikrofon, teknologi. Apakah kemudian berubah syariatnya? Misalnya ada sekarang teknologi. Adzan enggak, adzannya itu otomatis. Jadi enak muadzine, iya, gak angel-angel. Nah, sudah ada rekaman adzan Masjidil Haram. Pas, ya, gak telat, gak keturun muadzinnya itu, marbotnya itu.
Jadi begitu sudah masuk waktu subuh langsung adzan. Allahu Akbar. Teknologi itu. Bisa nggak teknologi seperti ini dipakai seperti ini? Nggak bisa. Ya. Sholat gerhana. Sholat gerhana itu dilaksanakan ketika apa syariatnya? Melihat gerhana. Melihat gerhananya, terjadi gerhana. Apabila tertutup awan, meskipun sedang terjadi gerhana, namun tertutup awan tidak terlihat gerhananya, maka disyariatkan sholat? Tidak. Nah, sekarang ada teknologi. Ustaz, ini saya video call sama astronot. Ya, video call sama astronot. Ya, dilihatkan sama astronot di luar angkasa itu sedang terjadi gerhana, live streaming. Ya, live streaming. Iya, tapi kelihatan nggak gerhananya? Ya kalau di sini nggak kelihatan, tapi ini live streaming langsung terjadi gerhana. Tapi ya, memang kita percaya terjadi gerhana. Tapi ketika tidak terlihat, maka tidak dilaksanakan sholat gerhana. Teknologi tidak merubah syariat. Ya, teknologi tidak merubah syariat. Ya, maka kembali kepada permasalahan tadi. Ketika kita melihat pendapat ulama-ulama dalam masalah menentukan Idul Adha tetap mengikuti hilal masing-masing negeri, maka ini kita dapati lebih kuat, ya, lebih dekat dengan kebenaran. Maka kita mengambil pendapat tersebut. Ya, makanya kita terus mempelajari apa sih sisi pendalilannya pendapat ini, bagaimana sisi pendalilannya pendapat ini. Kalau hanya sebatas mengikuti saja tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu istidlalnya, pendalilannya, ini dikhawatirkan masuk apa tadi? Taklid buta. Wis opo jari Syekh Fulan. Ya, opo jari Ustadz Fulan wis. Ya, karena Ustadz Fulan gelarnya sudah doktor. Karena Ustadz Fulan gelarnya sudah sudah profesor. Ya, karena Ustadz Fulan ini. Enggak, itu bukan kebenaran. Bukan tolak ukur kebenaran. Ya, nah, wallahu a'lam. Cukup jangan. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.